Bahan utama yang kita perlukan adalah ikan tongkol. Ikan tongkolnya kita pakai yang udah diasap dan udah kita bersihin kulitnya dan juga durinya. Berikutnya panaskan minyak dan masukkan ikan tongkol yang udah kita belah jadi 4 tadi. Kemudian kita goreng supaya ikannya tidak meletus. Saat digoreng bisa dipercikkan sedikit tepung, boleh tepung apa aja. Di sini aku menggunakan tepung terigu. Untuk menggoreng ikannya nggak usah terlalu kering ya, cukup berubah warna dari sisi kanan dan kirinya. Kemudian jika udah berubah warna agak kecoklatan seperti ini, bisa kita balik. Jika warna keseluruhannya udah nampak kuning keemasan atau kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Setelah ikan tongkolnya kita goreng, kemudian kita tunggu agak dingin. Sembari menunggu ikan tongkol dingin, kita siapkan bumbunya. Bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, kemudian ada bawang putih. Berikutnya ada cabai rawit. Untuk cabai rawitnya bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing. Selanjutnya ada cabai merah besar. Di sini kita potong-potong agar mempermudah saat memblendernya nanti. Masukkan semua bumbu ke dalam blender dan kita beri sedikit air. Boleh juga diulek ya. Bumbu lainnya ada cabai hijau, ada 2 buah cabai hijau dan juga 2 buah cabai merah. Kita iris serong. Kemudian untuk cabai hijaunya juga kita iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ada 2 buah tomat. Untuk ukuran tomatnya lumayan kecil ini. Kemudian kita potong memanjang kecil-kecil atau sesuai selera. Selanjutnya jangan lupa penambah nafsu makan, yaitu pete. Untuk petenya udah kita belah menjadi 2 seperti ini. Kembali ke ikan tongkol, karena udah lumayan dingin jadi kita bisa suwir-suwir. Untuk menyuirnya nggak usah terlalu kecil banget, jadi cukup diacak-acak seperti ini aja ya. Untuk jenis ikan tongkolnya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini aku menggunakan yang udah diasap ya, ataupun boleh menggunakan yang masih fresh, tapi menggorengnya jangan terlalu kering. Lanjutkan ke tahap memasak. Panaskan minyak secukupnya aja untuk menumis bumbu, dan kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Tumis bumbu hingga benar-benar matang dan tercium harumnya. Masukkan juga daun jeruk. Daun jeruknya ini aku menggunakan 5 lembar karena ukurannya kecil banget. Kita bejek-bejek dan tumis kembali hingga bumbu matang. Jika sudah matang, warna bumbunya juga udah berubah kemerahan seperti ini, baru kita masukkan ikan tongkol yang udah kita suwir-suwir. Aduk ikan tongkol dan juga bumbu biar tercampur. Jangan lupa masukkan juga seasoningnya, mulai dari ada garam, gula, dan juga penyedap. Untuk penyedapnya aku menggunakan kaldu jamur. Masukkan juga bumbu iris lainnya, tomat, dan juga cabai. Tumis-tumis kembali hingga semua bumbu dan juga bahannya tercampur merata. Tambahkan sedikit air dari sisa blenderan bumbu, kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Ini bertujuan agar bumbu meresap. Tutup sejenak biar bumbunya makin meresap ke dalam ikan tongkol. Selanjutnya aduk. Jika kuahnya udah mulai menyusut, baru kita masukkan pete yang udah kita belah-belah. Kebetulan banget lagi musim pete, jadi petenya ditambahin lebih banyak dari biasanya. Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Untuk tekstur petenya cukup berubah warnanya aja. Jadi kembali ke selera masing-masing ya. Kalau mau terlalu mateng bisa ditambahin air sedikit lagi. Tapi di sini kita cukup berubah warna aja, udah cukup banget. Jangan lupa tes rasanya. Jika dirasa kurang bisa ditambahkan seasoningnya. Karena di sini kurang asin sedikit, jadi aku tambahkan garam. Kemudian aduk hingga merata dan bisa matikan kompornya.
Nah, ini dia tumis tongkol suwir pete udah siap kita sajikan. Bahan utama yang kita siapkan di sini udah ada 1 ekor lele, lumayan besar ya, ada 1 kilo lebih. Kemudian udah kita potong-potong dan kita cuci bersih. Cara mudah menghilangkan lendir dan juga bau amis pada lele, kita cukup menggunakan cuka dan juga perasan jeruk nipis ataupun lemon. Tambahkan juga dengan garam, kemudian kita lumuri keseluruhannya. Setelah itu, biarkan selama kurang lebih 10 menit atau hingga bau amis hilang. Kemudian bersihkan lele dengan air bersih. Berikutnya kita siapkan bumbu ulek untuk marinasi lele. Ada 1 sendok makan ketumbar. Untuk ketumbarnya menggunakan butiran. Kemudian ada 5 siung dari bawang putih, 2 ruas kunyit udah dipotong-potong ya. Kemudian ada garam. Untuk garamnya sesuaikan dari bahan lele yang kita bikin. Kemudian bisa kita haluskan hingga benar-benar lembut. Boleh juga menggunakan blender jika pengen lebih praktis, tapi kalau diulek rasanya lebih sedap. Setelah bumbunya udah benar-benar lembut, baru kita marinasi ikan lele yang udah kita bersihkan tadi. Marinasi lele kurang lebih 15-20 menit atau lebih juga nggak apa-apa. Baru setelah itu bisa kita goreng. Sambil menunggu ikan lele dimarinasi, kita bisa siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini udah ada cabai rawit merah yang udah kita cuci bersih, kemudian kita belah-belah agar saat kita goreng nanti nggak meletus-meletus. Untuk cabai rawitnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini udah ada 1 genggam cabai rawit merah, kemudian ada bawang merah. Untuk bawang merahnya juga kita belah jadi 2 biar memudahkan saat menggoreng nanti, jadi biar cepat matang ya. Kemudian ada tomat. Untuk tomatnya cukup kita belah jadi 2 seperti ini. Selanjutnya ada 5 butir kemiri yang udah kita goreng. Kemudian untuk gulanya menggunakan gula merah. Lalu ada garam dan juga penyedap. Next, panaskan minyak, masukkan bawang merah yang udah kita potong-potong. Goreng hingga bawang merah harum dan layu. Jika sudah matang dan tercium harumnya, bisa kita angkat dan tiriskan. Berikutnya kita goreng cabai rawit merah yang udah kita belah-belah agar tidak meletus saat kita goreng dalam minyak panas. Goreng cabai rawit merah hingga layu saja, kemudian bisa kita angkat dan tiriskan. Dan yang terakhir kita bisa masukkan tomat. Untuk tomatnya udah kita belah-belah 2 dan kita goreng hingga benar-benar layu. Sambil menunggu tomat matang, kita bisa siapkan ulekan untuk melembutkan bumbu sambalnya. Yang pertama kita bisa haluskan kemiri yang udah kita goreng. Karena resep rahasia sambal Lamongan yang membedakannya adalah pemakaian kemiri goreng. Ya, kemiri goreng yang membuat sambal ini semakin gurih. Jika kemirinya udah benar-benar lembut seperti ini, baru kita lembutkan untuk bahan lainnya seperti cabai, kemudian ada bawang merah. Kita bisa lembutkan atau kita ulek hingga benar-benar halus. Biar nggak terlalu licin, jadi kita langsung masukkan garam dan juga penyedap. Ulek kembali hingga benar-benar lembut. Jangan lupa masukkan juga terasi. Untuk terasinya boleh dibakar, boleh digoreng. Kita ulek kembali. Jika sudah halus seperti ini, jangan lupa kita masukkan gula merah. Untuk gula merahnya udah kita sisir, kemudian kita haluskan kembali hingga benar-benar lumat dan lembut sehingga seluruh rasa akan terasa menyatu luget.
Nah, kita kembali ke penggorengan karena ini tomatnya udah mateng dan juga layu ya, matangnya juga udah matang banget. Jadi bisa kita angkat dan tiriskan. Agar mendapatkan citra rasa yang enak, jangan menggoreng bahan-bahan bumbunya atau bahan bumbu sambelnya secara bersamaan. Jadi harus digoreng secara terpisah ya. Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam sambal yang udah kita ulek tadi dan kita bisa lumatkan hingga benar-benar lembut. Nah, jika sambalnya udah jadi dan udah kita ulek seperti ini, kita bisa sisihkan terlebih dahulu dan kita goreng ikan lelenya. Panaskan minyak goreng, kemudian kita bisa percikkan tepung terigu sedikit saja seperti ini. Kemudian baru kita goreng ikan lelenya. Tujuannya agar saat kita menggoreng ikan lele tidak meletus-meletus atau meledak ya. Masukkan ikan lele yang udah kita marinasi satu persatu, kemudian kita goreng hingga berwarna kuning kecoklatan atau sampai benar-benar garing. Saat menggoreng ikan lele, jika sudah berubah warna di sisi sampingnya, baru kita balik ya. Jadi jangan dibolak-balik biar agak kering. Jika ikan lelenya udah mulai berwarna kuning keemasan dan tentunya udah mateng dan juga garing seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, jika ikan lelenya udah mateng, kita bisa sajikan bersama sambal pecel lele Lamongan. Sisihkan sambalnya di samping, kemudian tata lele di sebelahnya, dan jangan lupa sertakan lalapan mulai dari, karena di sini lagi adanya kecipir, kemangi, dan juga pete. Selanjutnya jangan lupa kasih jeruk nipis. Gimana mudah ya membuat sambal pecel lele Lamongan ala Ulin Kura Ceria. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba. Belut adalah salah satu hewan yang tidak memiliki sisik dan bentuknya seperti ular, namun termasuk kategori ikan tawar. Bahkan, belut juga cocok untuk ibu hamil, bisa memenuhi kebutuhan protein harian dengan mengonsumsi belut. Kandungan lain yang ada dalam daging belut adalah folat dan vitamin B12. Keduanya penting dalam pembentukan sel darah merah. So, berikut ini adalah resep dan cara membuat balado belut, pedas dan nikmat serta komplit juga sederhana. Berikut adalah belut yang udah kita cuci bersih dan kita lumuri dengan jeruk nipis sebanyak 1 kg. Untuk bumbu yang dibutuhkan, di sini menggunakan ketumbar sebanyak 2 sendok makan, kemudian gunakan bawang putih sebanyak 3 siung, kemudian ada jahe dan kita bisa haluskan. Jangan lupa tambahkan garam dan juga penyedap. Setelah kita siapkan, kita ulek hingga benar-benar lembut. Boleh diulek, boleh juga di blender ya. Ulek bumbu hingga benar-benar lembut, dan jika sudah lembut seperti ini, kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk belutnya seperti ini ya, kita udah cuci bersih dan untuk dalamannya udah dibuang semuanya. Langkah berikutnya kita geprek hingga gepeng seperti ini, baru setelah itu kita potong-potong sesuai dengan selera masing-masing. Lakukan hal yang sama hingga semuanya terselesaikan. Dan ini dia, setelah kita geprek semuanya, tampilannya nampak agak gepeng-gepeng ya. Next, kita potong-potong daging belut sesuai dengan selera masing-masing. Di sini kita potong 2 ruas jari. Setelah kita potong, jangan lupa kasih sedikit bumbu. Kemudian lakukan hal yang sama hingga semuanya terselesaikan. Berikutnya kita bisa pindahkan ke dalam wadah beserta juga bumbunya. Kita aduk merata hingga tercampur dan biarkan selama kurang lebih 10-15 menit.
Sambil menunggu waktu, kita bisa siapkan bumbu baladonya, mulai dari cabai merah besar, cabai rawit, kemudian ada bawang putih, bawang merah, daun jeruk, dan juga kemiri. Selanjutnya kita juga kasih pete dan juga garam, gula penyedap. Sebelum bumbu kita lembutkan, kita bisa iris-iris terlebih dahulu. Kita iris tipis mulai dari bawang putih, kita iris tipis agar mempercepat dalam pelembutan bumbunya nanti. Dan untuk bawang merahnya juga kita iris tipis-tipis. Setelah selesai mengiris bawang merah, kemudian kita iris juga kemirinya, dan selanjutnya untuk cabai merahnya juga kita iris, dan untuk cabai merah besarnya juga kita iris. Kemudian masukkan jadi satu dalam wadah blender dan kita bisa lembutkan. Tuangkan juga minyak secukupnya saja agar memudahkan saat memblender. Berikutnya kita bisa panaskan wajan, nyalakan kompor, kemudian tuang minyak secukupnya untuk menggoreng belut. Tips, agar belut tidak meletus-meletus saat digoreng, kita bisa kasih percikan dari tepung. Tentu saja boleh menggunakan tepung apa saja. Selanjutnya cek jika minyak udah panas, baru kita masukkan belut yang udah kita marinasi. Karena kita masaknya banyak, belutnya ada 1 kg, jadi kita bagi 2 untuk menggoreng belut. Selanjutnya, goreng belut hingga berwarna kuning keemasan. Jika belut udah mulai mengering dan masih ada yang berwarna belum matang seperti ini ya, kita bisa membaliknya hingga berwarna kuning keemasan. Dan selanjutnya, jika udah kering, kita bisa angkat dan tiriskan. Jadi untuk tekstur belutnya, di luarnya garing tapi daging di dalamnya masih terasa lembut. Lanjutkan dengan menggoreng sisa belut yang belum kita goreng. Tambahkan sedikit tepung, baru setelah itu kita masukkan belut dan kita goreng seperti langkah di awal tadi ya. Dan ini dia hasil menggoreng belut. Nampak crispy namun tetap lembut di dalamnya. Oke, kita lanjutkan dengan memanaskan wajan, kemudian tuang bumbu yang udah kita haluskan. Tuang semua bumbu, kemudian kita goreng hingga benar-benar wangi dan juga matang. Oh ya, untuk minyaknya tergantung dengan selera ya. Karena belutnya tadi udah berminyak dan bumbunya udah kita tuangin minyak, jadi nggak usah pakai minyak, dia akan keluar minyak dengan sendirinya. Goreng bumbu hingga benar-benar matang. Selanjutnya jangan lupa kita masukkan juga beberapa lembar dari daun jeruk. Jika bumbunya udah benar-benar matang dan tercium harumnya, baru kita masukkan pete yang udah kita bersihkan. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Tambahkan juga bumbunya, gula, garam, dan juga penyedap. Untuk penyedapnya di sini saya menggunakan kaldu jamur ya. Selanjutnya kita orak-arik atau kita tumis hingga tercampur merata. Jika pete udah setengah matang, baru kita masukkan air dari bekas blenderan tadi ya, jadi sangat sayang banget. Kita kasih air, jika udah menyusut airnya, baru kita masukkan belut yang udah kita goreng. Setelah belut kita masukkan, kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Biarkan bumbu meresap dan dengan keadaan api tetap besar ya. Jangan lupa kita koreksi rasa, jika dirasa udah pas, kita bisa matikan kompor dan sajikan. Dari warna bumbunya aja udah sangat menggugah selera ya. Menu sederhana tapi sangat bergizi dan protein tinggi. Langkah pertama tentu saja kita udah nyiapin bahan utamanya, yaitu ikan pe asap. Boleh menggunakan dagingnya ataupun tulangnya ya.
Dan untuk bumbunya pun cukup simpel dan mudah kita jumpai. Ada cabai hijau besar boleh, cabai hijau keriting boleh ya. Kemudian ada cabai rawit. Selanjutnya ada tomat hijau. Tomat hijaunya cukup 3 aja karena ikan pe-nya nggak begitu banyak. Selanjutnya ada bawang merah dan juga bawang putih. Bumbu lainnya ada garam, gula, dan juga penyedap. Jangan lupa 2 lembar daun jeruk. Next, untuk ikan pe-nya kita keluarkan dari tusukan bambunya. Kemudian kita potong sesuai dengan selera masing-masing. Di sini untuk satu ukuran seperti ini, karena ini belinya 4 tusuk, kita jadikan satu potongnya menjadi 4 bagian. Dan untuk tomat hijaunya kita cukup mengirisnya dengan memanjang seperti ini atau sesuai dengan selera ya. Langkah berikutnya, untuk bumbu-bumbunya kita bisa haluskan menggunakan blender ataupun chopper ataupun ulekan. Di sini aku menggunakan chopper, kemudian kita masukkan ada bawang merah, selanjutnya ada bawang putih, dan kemudian cabai rawit dan juga cabai besar kita masukkan jadi satu dan kita haluskan. Tapi jangan sampai benar-benar halus ya. Nah, agar cabai hijaunya tidak mudah berwarna hitam, kita bisa menambahkan bahan yang satu ini dari dapur, yaitu cuka. Tambahkan sedikit cuka untuk memperkuat dan mempertahankan warna hijau. Selanjutnya, kita bisa chopper dengan sesuai selera. Tentunya agak kasar aja ya. Langkah berikutnya, kita bisa nyalakan kompor dan siapkan wajan, kemudian tuangkan minyak secukupnya aja. Jika minyak udah mulai panas, kita bisa masukkan ikan pe yang udah kita potong-potong, goreng cukup sebentar aja, sekiranya udah berubah warna, kita bisa angkat dan tiriskan. Tujuan ikan pe digoreng agar mengurangi bau amis pada ikan pe ya. Masih di wajan yang sama, dengan minyak sisa penggorengan ikan pe kita gunain untuk menggoreng atau menumis bumbu yang udah kita haluskan. Masukkan semua bumbu yang udah kita haluskan. Jangan lupa masukkan juga 2 lembar daun jeruk, kita bejek-bejek dulu. Kemudian kita tumis dan selanjutnya setelah mulai agak layu baru kita masukkan tomat yang udah kita potong-potong. Tambahkan juga bumbu-bumbunya mulai dari garam, gula, dan juga penyedap. Aduk hingga tercampur merata. Kemudian setelah mulai layu kita bisa masukkan ikan pe yang udah kita goreng. Jika sudah matang, jangan lupa tes rasa karena di sini terlalu kepedasan, jadi aku tambahkan sedikit gula. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata dan jika rasanya udah pas, kita bisa matikan kompor, angkat dan sajikan. Sekarang waktunya plating. Ikan pe cabai hijau udah siap kita santap. Gimana guys, cukup mudah dan simpel bukan? Memasak ikan pe dengan cabai hijau dan juga lengkap dengan tomat hijau. Rasanya yang pedas, asin, manis, dan tentunya ini sangat menggugah selera. Bumbu yang sederhana tapi rasa istimewa. Semoga suka dan selamat mencoba. Di sini kita udah nyiapin ikan bogo atau ikan gabus sebanyak 1 kg. Di sini ada 5 ekor ya. Dan selanjutnya kita menggunakan bumbu racik dari Indofood. Dan untuk ikan bogonya udah kita cuci bersih dan kita lumuri dengan jeruk nipis agar menghilangkan bau amis ya. Langkah berikutnya kita buka bumbu racik dan kita tuang ke dalam wadah, kemudian kita lumuri di atas permukaan ikan gabus atau ikan bogo.
Jangan lupa kita balik dan bagian dalamnya juga kita lumuri dengan bumbunya. Selanjutnya kita marinasi selama kurang lebih 10-15 menit. Untuk bumbu ikannya boleh bumbu ulek ataupun boleh bumbu instan seperti ini ya, tergantung selera masing-masing. Untuk ikan gabusnya usahakan dilap kering sebelum dimarinasi. Jadi itu juga salah satu tips untuk menghilangkan rasa amis pada ikan bogo atau ikan jenis lainnya ya. Jadi sebelum dimasak itu udah dilap dengan tisu dapur ataupun dengan handuk bersih khusus untuk makanan. Next, kita panaskan minyak dalam wajan. Kalau udah panas, kita masukkan sedikit tepung. Ini gunanya agar saat kita menggoreng ikan tidak meletus-meletus ya. Setelah minyak panas, kita bisa masukkan ikan bogo yang udah kita marinasi. Dan selanjutnya jangan lupa dibolak-balik sampai berwarna kuning keemasan ya. Jika ikan udah berwarna kuning keemasan dan tentunya udah matang, udah kering, jika dibolak-balik seperti ini, kita bisa angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasilnya gorengan ikan gabus dengan bumbu racik Indofood ya. Nampak garing di luarnya, tapi daging di dalamnya masih terasa lembut. Selanjutnya masih di minyak yang sama, kita goreng ikan gabus yang belum kita goreng. Goreng seperti langkah awal sampai berwarna kuning keemasan dan matang. Sambil menunggu ikan matang, kita siapkan untuk sambal mentahnya ya. Nah, untuk bahannya ada bawang merah. Untuk bawang merahnya aku menggunakan 9 siung bawang merah. Kemudian kita iris tipis, memanjang seperti ini, tipis-tipis aja ya. Bahan berikutnya ada 3 buah tomat ukuran kecil, kemudian kita iris besar-besar aja karena nanti kita haluskan. Dan ada 1 siung dari bawang putih. Next ada 3 buah cabai keriting merah ya tentunya. Kemudian kita potong-potong dan kita taruh di atas cobek. Selanjutnya ada 1 butir dari lemon atau jeruk nipis. Haluskan cabai merah dan juga bawang putih terlebih dahulu sampai benar-benar lembut. Jika sudah lembut, masukkan juga cabai rawit. Di sini kita menggunakan 11 buah ya. Jadi tergantung dari selera kepedasan masing-masing. Jangan lupa masukkan juga garam gula secukupnya. Jika suka dengan penyedap, bisa ditambahkan. Lanjutkan mengulek cabai sampai benar-benar lembut. Jika semuanya udah lembut, kita bisa masukkan tomat yang udah kita iris. Di sini kita menggunakan 3 buah tomat ukuran kecil, kemudian kita ulek bersamaan dengan sambal yang udah kita lembutkan. Setelah semuanya kita ulek lembut, kita bisa masukkan bawang merah yang udah kita potong halus seperti ini. Kemudian kita lembutkan, tapi jangan terlalu lembut ya. Jadi masih ada teksturnya bawang merah. Bisa jadi ini adalah tekstur dari lalapan. Jadi untuk bawang merahnya cukup diulek sebentar aja dan masih ada tekstur dari potongan bawang merahnya. Selanjutnya gunakan sendok dan sisihkan. Jangan lupa taruh sedikit kemangi dan ulek bersamaan sambal. Tapi nggak usah terlalu lembut ya. Ini bertujuan agar aroma dari sambal ada aroma kemanginya. Jika sudah terselesaikan, kita bisa taruh ikan gabus atau ikan bogo yang udah kita goreng garing. Masih dalam keadaan hangat dan panas, kemudian kita bisa campurkan dengan sambalnya. Jangan lupa kita lengkapi dengan lalapan yang kita suka. Di sini udah ada kemangi, kita taruh di sebelahnya, dan kemudian jika suka dengan asam kita bisa tambahkan sedikit perasan dari jeruk nipis.
Tambahkan juga ketimun ataupun jika ada pete, Masya Allah pasti lebih enak ya. Tambahkan sedikit garnish dari kupasan tomat, nampak cantik bukan? Dan ini dia masakan hari ini, ikan gabus goreng lengkap dengan sambal mentahnya dan juga lalapan. Cukup simpel dan waktu memasak pun nggak usah pakai lama. Semoga resep kali ini dapat bermanfaat dan jika kamu suka, selamat mencoba. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Thanks you for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya ya. Salam sehat kuliner dan insya Allah sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalam.